kita ini sementara RW ada 16, di perkampungan ada 8, di komplek ada 8. Dan kemarin juga Saudara Endang telah melaksanakan pemilihan RT RW di Sevilla, nambah lagi gitu ya, ada 18 RW. Jadi kalau ada 18 RW berarti di perkampungan 8, di komplek ada 10, lebih banyak di komplek RW-RW-nya. Kemudian RT di kita itu ada 86. Ini sebagai informasi, jangan sampai nanti ketika ditanya Jatara ada berapa, ada sekian gitu ya. RW ada 18, RT ada 86. Nah, saya berharap kemarin itu memang kita terkunci oleh anggaran. Tahun 2023 kita maksimalkan semua jenis kegiatan baik terkait pembangunan maupun pemberdayaan yang kaitannya sama masyarakat, apakah pemudanya, apakah PKK-nya, apakah posyadunya. Ini akan kita maksimalkan sesuai dengan arahan dari Bapak Wali Kota. Jabatan RT yang awalnya 3 tahun sekarang menjadi 5 tahun. Pak RW kami sudah memberikan fotokopinya terkait perwal, bahkan yang tadi saya bilang teristimewa buat RT RW Ciater ketika perwal itu diterbitkan langsung yang mensosialisasikannya Pak Wali Kota dan Asda 1 di Kamelia. Kemudian ditambah lagi 2 kali sosialisasi di kecamatan yang memang saya gilir ya. Yang pertama itu Pak RW David, perwakilan dari Kibar, dari sini Pak RW Idris. Minggu depannya perwakilan dari sana itu Pak RW Sanan ya. Kemudian dari sini Pak RW Ambon. Kenapa digilir? Karena memang kalau sekaligus diundang oleh kecamatan, RT RW itu ada 1000 Pak. Nggak mungkin bisa menampung 1000 orang awalnya Kecamatan Serpong. Pun demikian, kenapa saya 8 bulan tidak pernah melaksanakan rapat RT RW PKK secara bareng. Pertama memang di 2022 sampai Oktober kita nggak punya anggaran. Yang kedua, awal kita ini kalau kita undang RT RW PKK tokoh amil nggak muat Pak. Sekarang RT 86, RW 18, udah 100 lebih. Kemudian amilin, tokoh, kader dan PKK kita itu ada 73, tidak bisa menampung 200 orang. Maka ngakalinnya tahun depan khusus pembinaan RT RW saya anggarkan di luar, apakah di Kamelia, apakah nanti di tempat rumah makan lain, di hotel dan seterusnya, supaya bisa nampung semua. Karena nggak mungkin misalnya saya ngundang RT yang tampung doang, nanti saya dia mau orang komplek. Di sana dikatakan yang memilih RW itu adalah para ketua RT atau perwakilan. Yang memilih RW para ketua RT atau perwakilannya. Misalnya Pak Ismail nih, RT-nya ada 5, SK-nya habis, undang aja tuh 5 RT di balai RW kek, di musola kek, di masjid kek ya. Begitu diundang 5, yang 2 berhalangan hadir, nggak ada perwakilannya, tapi yang 3 hadir ini setuju Pak Ismail diperpanjang. Sah nggak? Sah Pak. Sah, karena lebih dari 50 selesai ya Pak. Jadi nggak ribet, undang aja tuh. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa honorer gaji RT RW ini mulai Januari per bulan 750.000. Jadi ke depan kalau ini rapi,
PRT begitu ditanya, PRT ada berapa penduduk? Nggak catatan. Kalau sekarang saya yakin PRT banyak yang belum tahu jumlah penduduknya. Ya, tapi ke depan ketika itu diwajibkan, tahu jumlah penduduk saya RT 02, 01 misalnya, R perempuan sekian, laki-laki sekian, gitu ya. Jadi simpel ya, Pak RT, Pak RW, termasuk Pak RT. Kemarin saya sudah tonton tuh videonya Pak RT Depok. Ya begitu aja. Di bagi standing, di pengajian, di balik RW, undang Pak RT, warga, Pak warga nih. Gak usah banyak-banyak Pak. 2-30 kakak jadi, orang jadi. Yang penting saya mah ada dokumentasi. Ya ada dokumentasi, ada daftar hadir. Tolong Pak RT, Pak RW, karena memang kita tidak bisa mengusulkan mendapatkan gaji Pak RT, Pak RW kalau SK-nya sudah mati, ya cepat-cepat. Jadi ini kemauan, bukan kemauan kita, kemauan Bapak. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan para ketua RT lingkup Kelurahan Ciatau. Pagi ini kita berada di sini untuk mendapatkan wejangan yang sangat bermanfaat untuk saya, hubungan langsung dengan pelaksanaan Perwal 0103/2022 berkaitan dengan tata laksana daripada KRT-an dan RW-an. Makanya dari diri itu soal tadi, terima kasih Bapak. Pasal 16 sampai pasal 19 itu setidak-tidaknya syarat dan ketentuan tahapan. Berkaitan itu, mohon izin Pak Lurah, ini sifatnya tanya dan tidak kepastian. Kapan terakhir kami harus mengajukan hasil pemilihan itu? Artinya deadline-nya itu, kalaupun deadline sudah ada, memang kalau arahan Pak Wali itu adalah 10 hari minimal sebelum tanggal 1 kan nggak masuk arahan Pak Wali kemarin. Kan itu ya, 10 hari sebelum, berarti tanggal 20 kemarin ya. Ya, nah ini kan udah tanggal 1 ini. Nah kita udah pernah lapor belum? Kira-kira gitu ininya tuh. Nah kapan deadline yang kami inginkan? Yang mohon kami minimal tuh disurati sampai mengingatkan dengan syarat-syarat A, B, C, D. Tanpa itu berarti KRT-nya tidak diakui gitu aja, supaya nanti tidak kan ada gua nggak ada surat keputusan juga jalan-jalan aja, kira-kira gitu kan, ada juga seperti itu. Jadi mungkin Bapak bisa tegas saja, tidak ini lantas berarti nanti tidak ada surat pengangkatan. Tidak ada surat pengangkatan berarti tidak diakui kepengurusannya, tidak diakui pengurusannya berarti dilakukan pembinaan ulang oleh kelurahan ini di sana. Itu pasti. Jadi segera perpanjang SK-nya, karena tanpa SK itu kita tidak bisa melakukan pengajuan honor. RT masih dapat, RT masih berlaku, cuma honor gaji gitu ya. RT-nya habis nih, gak ngajukan, bukan berarti Pak RT pada berhenti gitu ya, cuman orang dapat honor. Kita di sini berusaha mempanjang RT RW SK-nya supaya dapat honor. Intinya begitu Pak, ya, bukan memberhentikan atau mengganti, bukan, memperjuangkan supaya RT RW honornya keluar, ya. Ingin mengajukan atau meminta kebijakan dari Pak Lurah mengenai perpanjangan SK. Intinya bagaimana kalau RT mah rasanya permintaan persyaratnya agak ringan dikit. Kalau RT rasanya ada kesalahan dikit. Ya Bapak, kalau mendengar penyimpanan dari Pak Lurah tadi, menyimpangkan nih bidang Pak Lurah. Artinya begini, maaf Pak Lurah ya, kalau RW mah dipilih sama RT, paling kayak RT lain mendingan RT.
saya mau berpromodi itu pasti saya pasti setuju, ya kan? Yang lainnya pasti setuju, tidak intinya. Nah kalau RT mah harus mengumpulkan ada beberapa warga minimal 10 atau 20 orang dikumpulkan, tentunya menanyakan untuk apa RT kata hadir, tentu saya jelaskan saya untuk memperpanjang SK saya sudah habis. Wah kalau gitu nggak bisa kan? Masalah calon itu jualan Pak. Jadi RT mah kayak kebenaran di sini Pak. Bagaimana solusinya agar bisa meringankan seperti RW ini gimana caranya? Itu aja yang saya tanyakan Pak. Ya untuk masalah ijazah mungkin kayak saya. Kalau saya mau naik mungkin mau arah Pak Lurah mau ngikutin apa tadi? Paket mungkin ya kalau saya mampu ya saya ikutin. Cuman itu benar itu aja Pak cara solusinya untuk apa memperpanjang SK. Karena kalau RW mah udah ringan, ya kan? Karena ada di RW ya udah pasti bro semua kan yang Pak ringan itu Pak. Dan makanya saya minta kebijakan dari Bapak gimana untuk meringankan ini untuk apa mengumpulkan warga ini yang seperti jadi mudahan lah gitu Pak. Menyampaikan apa yang ada di perwal. Teknisnya saya pikir itu apa yang dilakukan oleh Pak Sedi Beko itu bagus, itu berhasil ya. Jadi sebelum memilih minta perpanjang PDKT ya, PDKT di keluarga ya, saya yakin warga itu kalau sudah cinta sama RT-nya kayak Pak Saidi saya itu di videonya gimana bunda lagi nggak usah ada calon nggak usah udah RT perpanjang ya mudah-mudahan saya berharap semua RT RW kondusif gitu ya, kondusif. Teknisnya kalau memang kira-kira ada 1-2 warga yang misalnya berkeberatan kan penduduk kita ini ada 100 misalnya nih, misalnya 100 kakak yang keberatan 10 kan masih ada 90 yang kira-kira konflik mah jangan datengin, kita undang yang pro kita aja ada 30 nih nanti pro nih udah kumpulin tapi jangan kata saya ntar saya coba itu warga gitu ya, jadi kira pro kita aja ya. Nanti RT RW ini berjalan nanti warganya bagaimana. Nah ini salah satunya di RW RT Jena ini gejolak nih, gejolak ada warganya yang tidak suka sama Pak RT Jena. Kan mungkin warga itu cuma dilihatnya kesalahan doang, untuk kebenaran dia nggak ada nilai seperti itu. Paling yang dilihat sama dia cuma kesalahan doang, untuk kebenaran RT Jena mungkin nggak ada nilai bagi dia. Ya itu yang sangat kita sayangkan adanya seperti itu. Kenapa terjadi seperti ini ya, informasinya Pak Lurah ini ibaratnya kalau memang misalkan ada surat seperti itu ya dari awal kita bidanglah RT RW berilah pengarahan seperti ini gitu. Ini kan enak nih kalau udah pengarahan kayak gini kan kita ibaratnya bersikapi Pak ya. Jadi mungkin paham rekan-rekan gitu. Ya itu mungkin yang saya sampaikan. Saya ini ya perwal dari 33 2013 ke perwal 103. Sebelum itu diberlakukan, langsung Pak Wali Kota yang mensosialisasikan di perumahan di rumah makan Camellia. Itu sudah disampaikan Pak RT, Pak Asda dan Pak Wali Kota. Yang kedua disampaikan juga di kecamatan, yang ketiga di kecamatan juga. Nah kaitannya sama RT Jainal, sebetulnya dia bukan termasuk yang kita surati untuk diperpanjang. Betul. Nah gitu ya. Betul. Kita hanya ngasih surat kepada RT atau Pak RW, hanya RW doang ya. Pak RW kalau ada Pak RT yang SK-nya habis, tolong laporkan supaya dapat diperpanjang. Kalau nanti ini misalnya surat itu bocor ke masyarakat, dalam tanda kutip ya,
walaupun yang saya tanggung jawab, walaupun itu bukan lurah yang ngedani, lurah kelurahan gitu ya, memberikan surat kepada ketua RW gitu ya. Sebetulnya Pak Jainal itu saya arahkan udah 2 kali datang. Terkait ada warga yang kontrak KMT berapa orang? Ada kali mas orang. Itu punya warga berapa? Ada 130 rumah. Kan masih ada 110. Itu yang ada kelola, yang ada manage. Gitu. Udah. Dan ini khusus untuk RT Jenal, ini yang kedua kali. Di zaman Lurah Nasan pun sudah ada. Hanya karena waktu zaman Lurah Nasan SK bukan persyaratan mendapatkan honorer bisa diredam. Ya. Saya hanya ingin menambahkan dari rekan-rekan tadi yang sudah disampaikan. Kalau saya mengusulkannya penghasilan dari honorer yang sudah didapatkan. Kalau dilihat dari wilayah masing-masing RT dan RW, itu kadang ada banyak pembangunan, terus juga banyak lahan yang kosong. Apakah kalau kita pintai yang lahannya kosong bentuk IPR itu ada dasar hukumnya atau tidak? Apa kuncinya agar RT dan RW itu ada uang kas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai perwal tadi 103 pasal 16, poin yang ketiga itu saya merujuk dari adab dan budaya. Seketika orang Ciputat hadir di wilayah kami menjadi RT, tentu budayanya agak beda sedikit. Maka kami selaku ketua RT itu dengan perwal itu agak keberatan, karena perwal itu pun digelontorkan itu atas dasar musyawarah. Dari mana musyawarahnya? Dari budaya tersebut. Terciptanya kota Tangerang Selatan ini juga didasarkan atas budaya. Kalau budaya itu dilangkahi dengan perwal itu, saya rasa kondusivitas di wilayah akan terganggu. Tadi saya untuk mengenai perpanjangan SK untuk warga menjadi simpel, jangan dulu sih kayak gitu mah. Pada saat setiap malam Jumat kan pengajian tuh foto. Kalau menurut saya nih, kebanyakan warga kita datang. Kalau menurut saya, kalau ada tangan tertinggal kita pilihin warga kita yang datang. Itu kalau menurut saya malah menyikapi masalah hajatan. Kalau di situ mau gampang menurut saya mah, karena saya kepala rombongan. Kalau untuk hajatan itu sih harusnya kita terfokus satu titik, yaitu Pak Lurah sebelumnya. Pak Lurah nanti bisa koordinasi sama staf-staf. Apabila bulan puasa kurang 2 bulan stop, ya kita mah sebagai RT ujung tombak ngikutin. Seperti itu. Jadi kasihan memang warga masih hajatan sedangkan besok buat bawain berat ke saudara-saudara. Buat nyakin bini yang 1, bini yang 2, kan begitu.